kesukaran dan duka. Jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita. Serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur, yang memberikan lindungan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk berdoa seperti Yesus berdoa. Kami mengaku bahwa kami sering mencari alasan, teralihkan, dan terlalu sibuk untuk meluangkan masa bersamamu. Bantulah kami untuk mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Tunjukkan kepada kami masa dan tempat terbaik untuk bertemu denganmu setiap hari. Ubah hati kami, susun semula keutamaan kami, dan bentuklah kebiasaan yang membawa kami selalu ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami cara berdoa sebagaimana Engkau mengajar murid-murid-Mu. Terima kasih atas contoh indah doa Bapa kami yang Engkau berikan. Tolong kami untuk menjadikan doa-doa kami dan hidup kami selaras dengan kehendak dan teladan-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan gunakanlah doa-doa kami sebagai alat untuk mentransformasikan rumah kami, gereja kami, masyarakat kami, dan kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi dalam siri ibadah 10 hari berdoa. Tema kita pada tahun ini adalah Tetapi Bila Engkau Berdoa. Doa adalah nafas kehidupan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan kehidupan yang penuh dengan doa, kita akan mendapat kekuatan yang baru pada setiap masa. Pada hari ini kita akan berbicara tentang permintaan murid-murid Yesus agar Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Dalam Lukas 11 ayat 1, firman Tuhan menyatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika dia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, kehidupan doa adalah dasar bagi iman Kristen. Dalam Lukas 11 ayat 1, kita melihat satu permintaan yang agak sederhana, namun begitu mendalam bagi seorang murid Yesus. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Permintaan ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan beriman. Bahkan murid-murid Yesus yang telah menyaksikan mujizat dan mendengar sendiri pengajaran Yesus pada setiap hari, mereka juga menyadari bahwa mereka memerlukan bimbingan di dalam hal berdoa. Jika mereka memerlukan pengajaran tentang doa, maka kita juga pada hari ini perlu belajar untuk memiliki kehidupan berdoa yang lebih berkuasa. Mari kita melihat contoh doa daripada Yesus.
Ayat ini dimulai dengan ketika di mana Yesus sedang berdoa. Yesus sendiri adalah teladan sempurna di dalam kehidupan berdoa. Sebagai anak Allah, Dia sering meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya, baik di saat pagi-pagi buta seperti yang dicatatkan dalam Markus 1 ayat 35, maupun sebelum mengambil keputusan yang besar seperti memilih murid-muridnya, seperti yang dicatatkan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Doa bukanlah sekadar satu ritual bagi Yesus, tetapi cara bagaimana Dia menjaga hubungannya dengan Bapa Sorgawi. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus, untuk menjadikan doa sebagai satu bahagian penting di dalam kehidupan kita. Doa juga adalah satu perhubungan dan bukan sekadar satu rutin harian. Murid-murid Yesus melihat bahwa doa Yesus begitu berbeza. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih daripada sekadar doa yang rutin. Bagi mereka, mereka ingin mengalami doa yang hidup, yang penuh bermakna dan penuh kuasa seperti yang Yesus lakukan. Sahabat semua, doa bukanlah hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang hati yang mendekat kepada Tuhan. Melalui doa, kita berbicara kepada Bapa di surga dan menyatakan kebergantungan penuh kita kepadanya. Yeremia 29 ayat 12 dan 13 berkata, "Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Mari kita perhatikan pelajaran-pelajaran penting daripada doa Bapa kami. Setelah permintaan murid tersebut, Yesus mengajarkan kepada mereka doa Bapa kami. Ini dicatatkan dalam Lukas pasal 11 ayat 2 hingga 4. Doa ini memberikan panduan bagi kita dalam hal berdoa. Pertama sekali, pujian kepada Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Doa dimulai dengan memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Kedua, penyerahan penuh kepada kehendaknya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita diajar untuk menundukkan keinginan hati kita kepada kehendak Tuhan. Ketiga, kebergantungan penuh kita kepada Tuhan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Doa adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan keperluan kita. Keempat, pengampunan. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Doa mengajarkan betapa pentingnya untuk hidup di dalam kasih dan pengampunan. Kelima, perlindungan daripada dosa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita meminta kekuatan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan memiliki kuasa untuk mengalahkan setiap pencobaan yang dihadapkan. Ada kuasa dan berkat dalam kehidupan berdoa. Sahabat semua, doa adalah kekuatan utama yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup yang berbuah. Ketika kita berdoa, kita menerima hikmat, damai sejahtera, dan kekuatan daripada Tuhan. Doa membuka pintu surga dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa." Ini bermaksud doa bukan hanya satu aktiviti sekali-sekala, tetapi harus kita jadikan sebagai satu gaya hidup yang konsisten.
Permintaan murid Yesus dalam Lukas 11 ayat 1 mengingatkan kita bahwa doa adalah sesuatu yang perlu kita pelajari dan kembangkan. Jangan pernah merasa bahwa doa kita tidak cukup baik. Tuhan melihat hati dan bukannya keindahan kata-kata kita. Marilah kita jadikan doa sebagai pusat kehidupan kita, sebagaimana yang Yesus telah tunjukkan kepada kita. Ketika kita berdoa, kita membangunkan hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, menerima kekuatan daripadanya, dan diperlengkapi untuk menjalani satu hidup yang berkenan kepadanya. Sahabat yang dikasihi, marilah kita belajar untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh. Tetapkanlah waktu khusus setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan. Jika kita tidak tahu bagaimana memulainya, mulakanlah dengan mengucapkan doa Bapa kami. Dan biarkan Roh Kudus memimpin hati kita untuk berbicara dengan lebih jujur, lebih mendalam kepada Tuhan. Seperti berbicara dengan seorang sahabat yang begitu memahami segala keperluan dan pergumulan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, sembah, dan syukur kami kepadamu. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami boleh berhubung dengan Tuhan melalui doa. Ini adalah satu karunia yang membolehkan kami untuk berbicara dengan Tuhan dan menjalinkan satu perhubungan pribadi yang erat dan intim dengan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk berdoa. Ajar kami untuk memberikan segala pujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Ajarkan juga kami untuk menyesuaikan segala keinginan hati kami seturut dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengasihi satu dengan yang lain, terutama sekali mereka yang berbuat salah dengan kami. Tolong kami untuk merangkul sikap yang boleh mengampuni dan sikap yang boleh menerima kembali mereka seadanya, untuk menjernihkan perhubungan satu dengan yang lain, dan seterusnya untuk meninggikan damai sejahtera Tuhan dalam perhubungan kami. Tolong kami juga Tuhan untuk boleh berbicara dengan Tuhan melalui hati yang jujur, hati yang ikhlas, untuk menyatakan segala keperluan kami dan juga pergumulan hidup kami. Percaya bahwa Tuhan yang begitu prihatin bersiap untuk mendengar dan menjawab segala doa kami. Tuhan, tolong kami untuk menjadikan doa sebagai satu gaya hidup. Tolong kami untuk menjadikan doa sebagai satu komunikasi yang konsisten, yang kami boleh lakukan sebagai disiplin rohani pada setiap hari, pada setiap masa, di mana kami akan merasai kehadiran Tuhan sepanjang masa dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan, mendekatlah kepada mereka sama seperti mereka mendekat dengan Engkau melalui doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sumber kebaikan dan berkat. Terima kasih karena Engkau bersiap untuk mengalirkan berkat berkelimpahan itu kepada setiap kami. Kami doakan untuk gereja Tuhan sedunia. Biarlah Tuhan menyatu padukan umat Tuhan, umat percaya, agar kami akan sentiasa bersiap dan bersemangat serta teruja untuk mengalami curahan urapan Roh Kudus daripada Tuhan yang membolehkan kami berdiri teguh menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dan bersiap untuk melayani dan berkongsikan harapan dan kasih di dalam nama Yesus. Doa ini Tuhan kami serahkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Jangan lupa untuk bersama dengan kami sekali lagi pada malam esok 10 hari berdoa. Tuhan memberkati.